Musim kemarau panjang di Kabupaten Lembah Datar menyebabkan 2 sumber air baru milik PDAM mengering. Akibatnya, ribuan pelanggan tidak memperoleh air bersih dari PDAM selama beberapa bulan. Upaya mencari sumber air baru dan pemanfaatan sumur-sumur bor diusahakan untuk mengatasi krisis air ini. Tabel berikut menampilkan jumlah produksi air bersih PDAM yang dicatat oleh seorang petugas penghitung debit air selama 4 bulan. Perhatikan, ini adalah tabelnya debit air selama 4 bulan dari Mei sampai Agustus. Sekarang kita lihat pertanyaan yang pertama. Besar debit air yang dialirkan oleh PDAM Kabupaten Lembah Datar pada bulan Juni adalah titik-titik. Langkah pertama, kita tampilkan tabelnya. Ini soal mudah ya. Jadi, jika menemukan pertanyaan seperti ini, kalian mengerjakannya tidak boleh melebihi 10 detik. Karena saya menjelaskan, jadi saya agak pelan-pelan. Kita lihat pertanyaannya adalah debit bulan Juni. Ini ya, bulan Juni. Debit adalah banyaknya air atau volume air yang mengalir per detik. Karena pada bulan Juni jumlah air atau volume air adalah 130 selama 5 detik. Berarti tinggal kita bagi. Ya, kita tulis debit bulan Juni sama dengan 130, ini banyaknya air atau volume air, dibagi waktunya ini 5. Jadi 130 dibagi 5. Ini jika mengalami kesulitan, kita bagi di sini ya, 130 dibagi 5. 13 dibagi 5. 2, kita kalikan 2 kali 5, 10, kemudian dikurangi ya, 13 dikurangi 10, 3, nolnya turun, 30 dibagi 5, dapat 6. Jadi, debit air pada bulan Juni adalah 26 liter per detik. Jadi jelas, jawaban untuk soal ini adalah A, 26 liter per detik. Soal berikutnya. Berdasarkan tabel data produksi air PDAM di atas, tentukanlah benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Ada 3 pernyataan, kita diminta menentukan benar atau salah. Langkah pertama, kita tampilkan tabel ini ya, tabel debit air yang dicatat. Jadi, untuk pernyataan yang pertama, debit air sejak bulan Mei sampai Agustus selalu turun. Langkah mengerjakannya berarti kita harus menentukan ini debit air setiap bulan. Baru kita bisa menentukan turun atau naik. Dari bulan Mei, untuk mencari debit atau menghitung debit, caranya sama ya, berarti banyaknya volume air dalam waktu berapa detik. Berarti tinggal dibagi. Dari Mei, 180 dibagi 3. Ini mudah ya, 18 bagi 3, 6, masih 0 di sini. Berarti untuk bulan Mei debitnya adalah 60 liter per detik. Sekarang bulan Juni, volume air 130 dalam 5 detik. Berarti 130 dibagi 5. Ini sudah kita hitung pada soal yang pertama tadi ya. 130 dibagi 5, 26 liter per detik. Sekarang bulan Juli, 360 liter dalam 15 detik. Tinggal dibagi ya, 360 dibagi 15. Jika mengalami kesulitan dalam membagi, saya bantu di atas ini.
360 dibagi dengan 15. 36 dibagi 15 dapat 2 ya. Kita kalikan berarti 30. 36 dikurangi 30, 6, nolnya turun. Jadi 60 dibagi 15, 4. Pas ya? Jadi pada bulan Juli debit airnya 24 liter per detik. Sekarang bulan Agustus 210 volume airnya dalam 10 detik. Ini mudah ya, karena dibagi 10 ya nolnya tinggal dikurangi nanti. Hasilnya 21 liter per detik. Sekarang kita tentukan apakah bulan Mei sampai Agustus debit airnya selalu turun. Lihat, dari 60 ke 26 turun, 26 ke 24 turun, 24 ke 21 juga turun. Jadi pernyataan yang pertama bernilai benar, debit air dari bulan Mei sampai Agustus selalu turun. Sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Debit air dari bulan Juni ke Juli mengalami kenaikan. Kita lihat Juni ke Juli. Juni itu ini ya, Juni ke Juli. Oke. Berarti Juni 26 dan Juli 24. Apakah naik 26 ke 24? Salah ya. Yang benar itu turun. Jadi pernyataan yang kedua, debit air dari bulan Juni ke Juli mengalami kenaikan bernilai salah, harusnya turun dari 26 menjadi 24. Sekarang pernyataan yang terakhir yang ketiga, debit air tertinggi terjadi pada bulan Juli. Bulan Juli debit airnya 24. Yang tertinggi padahal 60 itu pada bulan Mei ya. Jadi pernyataan yang ketiga salah. Debit air yang tertinggi harusnya itu pada bulan Mei, bukan bulan Juli. Ini bernilai salah. Berikut ini disajikan denah rumah Deni. Ini adalah denahnya. Terdapat dua jenis rumput yang akan dibeli oleh Deni untuk memerindah taman rumputnya. Harga rumput A sebesar Rp20.000 per meter persegi, sedangkan rumput B mempunyai harga lebih murah Rp4.000 dibanding rumput A. Jadi untuk rumput A harga per meternya adalah Rp20.000. Kita catat dulu ya. Kemudian untuk rumput B 4.000 lebih murah. Karena rumput B 4.000 lebih murah, ya 20.000 dikurangi 4.000. Berarti Rp16.000 karena 4.000 lebih murah. Berikut ini pernyataan berkaitan tentang permasalahan tersebut. Berikan tanda centang untuk setiap pernyataan yang benar. Disediakan 3 pernyataan yang benar di kotak ini, kita beri checklist. Sekarang yang pertama, biaya yang dibutuhkan Deni adalah Rp180.000 apabila seluruh taman rumputnya ditanami rumput A. Ini adalah tamannya. Jadi langkah pertama kita harus mencari luas taman. Oke? Tamannya berbentuk apa ini? Taman di sini ya. Taman berbentuk jajar genjang. Taman berbentuk jajar genjang. Luas jajar genjang ini ya. Luasnya adalah alas dikali tinggi. Berarti alasnya ini A belum diketahui ya. Tingginya ini ya. Tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Karena alasnya ini tingginya berarti dari sini ke sini atau 3 meter ya. Tingginya ini 3 meter. Yang belum diketahui adalah alasnya. Sekarang kita lihat dari kiri ke kanan ini ya. Panjangnya adalah 3 ditambah 5. 3 ditambah 15 sama dengan 18 meter. Jadi yang bawah juga panjangnya 18 meter.
Jadi 9 ditambah A ditambah 6 ini sama dengan 18 meter. Kita hitung, berarti A sama dengan 18 dikurangi 9 dikurangi 6 sama dengan 3 meter ya. A 3 meter sudah kita cari. Kemudian kita mencari luas jajar genjang atau luas taman. Rumusnya adalah alas dikali tinggi. Alasnya sudah kita tentukan, yaitu 3. Kemudian dikali tingginya ini 3 meter juga. 3 dikali 3 sama dengan 9 meter persegi. Oke, jadi luas taman ini adalah 9 meter persegi. Pernyataan yang A. Biaya yang dibutuhkan Denny 180.000 apabila seluruh taman rumputnya ditanami rumput A. Rumput A harganya 20.000. Jadi biayanya ya tinggal 20.000 kita kalikan luas tamannya. Luas tamannya adalah 9 meter persegi. 20.000 dikali 9 sama dengan 180.000 rupiah. Jadi pernyataan yang A bernilai benar ya. Biaya yang dibutuhkan Denny adalah 180.000 apabila seluruh taman rumputnya ditanami rumput jenis yang A. Sekarang pernyataan yang B. Biaya yang dibutuhkan Denny adalah Rp144.000 apabila seluruh tamannya, ini ya, seluruh taman rumputnya ditanami rumput B. Harga rumput B adalah 16.000. Dikalikan luas tamannya yaitu 9 meter persegi. Kita kalikan 16 dikali 9, 144, nolnya 3. Jadi betul ya, biaya yang dibutuhkan Denny Rp144.000 apabila seluruh taman rumputnya ditanami rumput yang jenis B. 16.000 dikali 9 sama dengan 144.000. Berarti yang B juga kita beri tanda centang atau checklist. Yang terakhir yaitu yang C. Biaya yang dibutuhkan Denny adalah Rp170.000 apabila setengah bagian ditanami rumput A dan setengahnya ditanami rumput B. Sekarang kita lihat. Pada kasus yang C ini berarti setengah dari ini ya. Oke, yang C berarti setengah dari luasnya, berarti setengah dikali Rp180.000. Karena jika semuanya Rp180.000 untuk yang A, ditambah setengah jika rumput yang B ini Rp144.000. Kita hitung, setengah dikali 180 berarti Rp90.000, ditambah setengah dikali 144 berarti Rp72.000 ya. Kita jumlahkan, hasilnya adalah Rp162.000. Apakah sama dengan wacana? Salah ya. Jadi biaya yang dibutuhkan Denny adalah Rp162.000, bukan Rp170.000. Apabila setengah taman ini ditanami rumput A dan setengahnya ditanami rumput B. Jadi yang C bernilai salah, tidak usah dicentang, kita silang saja di sini ya. Oke adik-adik, seperti itu untuk mengerjakan soal-soal BK, kalian harus cermat, kalian harus teliti. Untuk melihat soal yang lain, silahkan dilihat layar akhir. Di sana saya sediakan link untuk kalian klik. Di sana banyak video dari soal-soal tahun kemarin hingga soal-soal yang terbaru.